semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat dan nggak bosan ya belajar kimianya? Nah, kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan membahas sesuatu yang super menarik dari materi hidrokarbon, yaitu isomer dan alkena dan alkuna. Kita kalau dengar sesuatu dari kimia, gimana ya? Rumusnya banyak, terus itu hafalnya segunung lagi. Nah, apa kalian sadari kalau kita belajar pelan-pelan itu sangat mudah loh kimia itu dan sangat seru. Dan banyak sekali yang di kehidupan kita ini tentang kimia. Contohnya seperti bakar plastik dan yaitu parfum yang kita pakai setiap hari. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon dan kayak alkena dan alkuna. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung saja ke videonya. Coba deh perhatikan struktur berikut ini. Struktur berikut ini memiliki sejumlah atom karbon 6 dan atom hidrogen 14. Nah, sekarang kalau strukturnya seperti ini, rumusnya tetap sama teman-teman, yaitu C6H14. Lah, kok bisa ya strukturnya berbeda tetapi rumusnya sama? Mengapa ada senyawa kimia sama tapi justru berbeda? Seperti ini nih. Kondisi seperti ini disebut isomer. Apa yaitu isomer? Ayo kita simak video berikutnya. Senyawa hidrokarbon dapat membentuk isomer. Dalam bahasa Yunani, isomer berasal dari iso, yaitu sama, dan meros, yaitu bagian. Berdasarkan asal kata tersebut, maka dalam ilmu kimia, isomer dapat dikatakan sebagai senyawa kimia yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur yang berbeda, atau pengetahuan yang berbeda dalam ruang. Senyawa-senyawa yang berisomer adalah senyawa-senyawa yang berbeda satu sama lain dan perbedaannya disebabkan oleh susunan atom-atomnya. Agar kalian lebih paham mengenai isomer dalam alkena dan alkuna, yuk kita dengar penjelasan berikutnya. Baik teman-teman, jadi di sini saya menjelaskan tentang isomer alkena. Nah, isomer alkena ini ada 4 isomer, yaitu yang pertama ada isomer alfa, isomer oksi, dan isomer oksi, isomer tua atau diamoklik. Nah, untuk isomer yang pertama yaitu isomer alfa. Nah, isomer alfa ini unsurnya sama, tapi rasanya beda. Contohnya di sini ada C4, C4 hanya 8. Untuk isomer kedua di sini ada C4 dan hanya 8 juga ya. Nah, jadi rumus-rumusnya sama-sama ya teman-teman, C4 dan C8. Nah, bedanya apa? Bedanya rangkanya. Contoh pertama, rangkanya lurus, sedangkan yang kedua rangkanya bercabang atau memiliki cabang di bawahnya. Jadi bedanya rumus-rumusnya sama dan rangkanya berbeda. Ini yang kedua, sama posisi rumusnya sama, tapi posisi rangkanya beda. Contohnya ada C-nya juga 4, C4 dan hanya C8. Lalu untuk contoh yang kedua ada C4 juga dan hanya 3113, jadinya hanya 8. Nah, bedanya apa? Bedanya ini rangkapnya di pertama, jadi rangkapnya 1. Sedangkan sama yang kedua rangkapnya di kedua, 1, 2, jadi rangkapnya di kedua. Jadi bedanya rumusnya sama, tapi rangkapnya yang berbeda, 1 dan 2. Lalu untuk yang kedua ada isomer fisi. Nah, isomer fisi ini rumusnya sama, tapi rumusnya yang berbeda. Nah, isomer fisi ada alkena dan juga alkena. Nah, alkena dan juga alkena itu rumusnya sama. Contohnya kalau alkena dulu. Nah, ini C-nya ada 4, alkenanya 8. Untuk alkena, C-nya juga ada 4. Dia tertutup karena dia alkena, jadi dia bentuknya tertutup. C-nya ada 4 dan kenapa dia hanya 2 semua? Karena dia 2, jadi ini 2 semua, jadinya hanya 8. Jadi rumusnya sama, C4 ada 8. Bedanya rumus rumusnya yang satu alkena, yang satu itu alkena. Lalu yang keempat ini ada isomer uang atau geometri. Nah, geometri ini punya nama lain yaitu cis dan trans. Cis sama sejajar, sedangkan trans sama berseberangan. Contohnya ini ada dua rokok berbeda. Terus C-nya 4 ya, hanya 8. Nah, kalau kita membuat model ilustrasinya, kita fokus pada C yang dilengkapi ini saja, C nambah C. Ini kita tulis C nambah C, jualnya C nambah C. Ini kita tulis A ya.
ini C3-nya sama. Jadi ini bukan fixed trans. Nah, tinggal dimengerti kan? Yang saja dapat saya sampaikan. Oke, tadi kan kalian sudah mendengar penjelasan dari kakak saya mengenai isomer alkena. Dan saya, Natasha Indah Putri, akan melanjutkan penjelasan mengenai isomer alkena. Apa sih isomer alkena itu? Oke, di sini isomer alkena itu terdiri dari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Lalu terkait dengan isomer rangka ini adalah isomer yang berpengaruh pada rangkanya sendiri, yaitu rumus umumnya sama tapi rangkanya beda. Kayak gimana sih? Nah, kita lihat ya, di sini kan kita buat C-nya itu ada 5, kita tulis rangka 3 di awal, rangka 3 di awal. Ini C-nya, ini kan ada 3, jadi hanya kurang 1. Di sini sudah full ya, lalu di sini kurang 2. Di sini juga hanya 2, dan di sini hanya 3. Kita hitung, C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Jadi C5 hanya 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8. Jadi hanya 8. Kita lihat di sini, yang rangkanya beda. Bedanya adalah di sini ada cabangnya dan di sini lurus, rangka lurus. Ini sama, hanya kurang 1. C-nya sudah full. Ini C-nya hanya kurang H1 atau H aja saya tulis. Nah, di sini C-nya kurang H3, lalu di sini H3. Kita hitung bersama ya. Di sini 3 tambah 3, 6, tambah 1, 7, tambah 1, 8. Jadi sama. C juga sama ada 5. Jadi C5 H8. Bisa kita lihat bahwa rumus umumnya sama, yaitu C5 H8, tapi rangkanya beda. Yang ini lurus dan di sini ada cabangnya. Itu untuk isomer rangka. Dan untuk isomer posisi. Isomer posisi adalah rumus umumnya itu sama, tapi posisi rangka 3-nya beda. Nah, rangka 3 itu seperti ini ya, seperti ini rangka 3. Kita buat 5 C, lalu kita buat rangkanya di sini. Ini hanya kurang 1, hanya sudah full, jadi full, dari sini H, jadi H2. Ini H2, dan ini H2. Kita hitung C-nya ada 5, C5 hanya 1, 3, 5, dan 8, H8. Lalu yang ini kita buat rangkapnya di kedua. Jadi ini hanya kurang 1, hanya kurang 3. Terus ini hanya full, hanya ini full juga, dan ini hanya 2, ininya hanya 3. Sama kan? Ini C-nya ada 5. Ini 3 tambah 2, 5, tambah 3, 8, hanya ada 8. Nah, yang membedakan dari dua isomer ini adalah rangkap yang di sini ada di nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang isomer ini rangkapnya ada di nomor 2, C yang kedua. Nah, ini untuk terkait dengan isomer posisi. Lanjut kita ke isomer fungsi. Nah, isomer fungsi itu sendiri adalah rumus umumnya sama, tapi gugus fungsinya itu berbeda. Seperti alkuna kita buat rangkapnya di sini. Hanya kurang 1, ini sudah, ini hanya 2, ini yang kedua, dan ini hanya 3. C5 H8. Sedangkan untuk alkagena rangkapnya 2. Di sini hanya kurang 2, hanya H1 juga, di sini 1, dan di sini 3. C-nya sama 5, C5, 2, 3, 4, 5, 8. Hanya 8. Yang membedanya adalah gugus fungsinya beda. Bisa kelihatan di sini bahwa gugus fungsi dari alkuna dan alkadena beda, tapi rumus umumnya itu sama. Sama-sama C5H8. Oke, kalian sudah mendengar penjelasan mengenai isomer alkuna, macam-macamnya ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Oleh karena itu, ayo kita agar lebih paham lagi, kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan jumlah isomer C5H8. Oke, untuk isomer alkuna tersendiri. Nah, isomer alkuna ini kita buat rangka 3 di sini. Oke, jadi kalau ada rangka 3 kayak ini adalah 1 pen 2. Nah, kan tadi sudah dijelaskan kan oleh kelompok lain tentang tata nama senyawa. Kalau rangkapnya ada di sini, berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, ada di 1, dan C1 berarti 1, pen itu adalah 5, lalu ini karena alkuna jadi 1 pen 6. Lalu
ada berapa lagi sih jumlah isomer dalam algona? Ada lagi nih, kita bisa lagi nih masukin rangkapnya itu. Nanti kita buat cabang. Kita buat cabang di sini. Nah, rangkapnya 3. Nah, kalau udah kayak gini, namanya itu adalah 3 ini 3 metil, 3 metil, dan 1 butadienol. Ini 3 metil dan 1 butadienol. Oke, lanjut lagi, ada lagi, kita bisa lagi masukin cabangnya di sini. Jadi 2 pentunal. Nah, bisa lagi tidak kalau kita masukin isomernya lagi? Yang keempat, ternyata tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena jika kita tulis rangkapnya di sini, itu sama saja seperti yang ini, sama saja seperti yang pertama. Nah, jika kita menulis cabang, hanya di rangkap sini saja yang bisa disebut dengan cabang. Jadi untuk algona hanya bisa terdiri dari 3 jumlah isomer. Nah, kita masuk ke alkadiena. Alkadiena. Nah, untuk alkadiena ini kita bisa nih buat rangkapnya di sini. Jadi ini adalah 1,2 pentadiena. Lalu ini kita bisa buat lagi rangkapnya yaitu di sini. Jadi 1,3 pentadiena. Kita bisa juga buat rangkapnya di sini. Oke, di sini kita buat 1,3. Ini jadi 1,4 pentadiena. Lalu kita masukin lagi rangkapnya di mana ya? Di sini bisa 2,3 pentadiena. Nah, rangkapnya untuk isomer lurus ini tidak bisa lagi dimasukin karena sudah pas untuk 4. Tapi kita bisa buat cabangnya. Kita bisa buat cabangnya. Cabangnya kita masukin rangkapnya nih. Jadi di sini karena ada cabangnya. Jadi kita tulisnya adalah 3 metil dengan 1 butadiena. 3 metil 1 butadiena. Nah, jadi begitu teman-teman. Ternyata di balik rumus dan struktur yang kelihatannya begitu rumit, ada hal menarik yang membuat alkena dan alkuna menjadi unik, yaitu isomer. Dari yang sudah kita pelajari tadi, sekarang kita tahu bahwa isomer muncul karena perbedaan posisi rangkap. Meskipun rumus molekulnya sama, sederhana, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap sifat-sifat senyawanya. Dari hasil ini, yang membuat dunia kimia menjadi tidak pernah membosankan. Jadi intinya, baik alkena maupun alkuna, keduanya bisa memiliki beberapa bentuk isomer tergantung pada posisi rangkapnya. Menarik bukan? Oke, sampai di sini saja penjelasan dari kelompok kita. Semoga dari video ini kalian menjadi lebih paham dan tidak takut lagi dengan pelajaran kimia. Karena seperti kata orang, belajar kimia itu seperti mengenal seseorang baru. Kalau sudah tahu karakteristiknya, pasti menyenangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat belajar dan terus mengeksplor hal baru setiap harinya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.